Dalam perjalanan hidup saya banyak menemukan penderita-penderita diabetes yang sering mengalami kecemasan yang berlebihan ya. Sehingga perlu mengubah cara berpikirnya untuk selalu berpikiran positif. Karena pikiran positif akan menarik hal-hal yang positif pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kabar gembira bagi orang-orang yang punya daun karsen dekat rumahnya ya. Ternyata teman-teman sekalian, banyak sekali manfaat daun karsen ini. Apa saja manfaatnya teman-teman sekalian? Jangan kemana-mana, tetap di Mastang Semesta. Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan channel Mastang Semesta bisa lebih maju dan lebih berkembang. Banyaknya penderita-penderita diabetes yang mengalami kadar gula di dalam darahnya terlalu tinggi, membuat mereka loyo-loyo teman-teman sekalian. Ternyata ada kabar gembira hari ini, saya dapatkan informasi bahwa daun karsen dapat menurunkan dan menormalkan kadar gula di dalam darah yang tidak normal. Buah kersen atau yang sering kita sebut dengan ceri secara ilmiah dikenal dengan nama Muntingia calaburae dan termasuk dalam keluarga tanaman berbunga. Pohon berbuah kersen memiliki buah yang berukuran kecil dan berwarna merah cerah saat matang. Pohon kersen sendiri bisa dengan mudah kita jumpai, tumbuh subur di tanah lapang, pinggir jalan, bahkan halaman rumah. Faktanya, pohon kersen adalah tanaman yang paling bisa tumbuh di mana saja, sehingga banyak orang yang kerap menganggap sepele manfaatnya. Padahal selain manis, buah kersen juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Berdasarkan penelitian yang dipublish dalam buku karya Julia F. Morton yang berjudul Fruits of Warm Climates. Dalam setiap 100 gram buah kersen terkandung 12 senyawa yang penting untuk tubuh, seperti air, protein, lemak, serat, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, vitamin B1, vitamin B2, niasin, dan vitamin C. Dalam prakteknya, bukan hanya buah dari pohon kersen yang kerap digunakan sebagai obat, daunnya juga. Jadi, baik buah dan daun kersen dianggap sama khasiatnya dalam menyembuhkan beragam penyakit seperti sakit kepala, kolesterol tinggi, hingga diabetes. Nah, kira-kira fakta atau mitos ya? Nah, di samping kita udah ada Dokter Tulus, spesialis farmakologi. Apa kabar, Dok? Apa kabar? Emang bener, Dok, itu apa yang dikatakan tadi itu ya? Nih, bahwa katanya nih, dengar-dengar asam urat bisa sembuh dengan rutin mengkonsumsi buah kersen atau ceri ini, Dok. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos. Sebenarnya karena ada kata-kata menyembuhkan. Dari Oke. penelitian sudah dibuktikan dibandingkan dengan obat allopurinol atau yang memang untuk menurunkan asam urat. Ternyata tetap hasilnya tidak bisa menggantikan obat allopurinol Kalau ini. mengurangi? Mengurangi bisa. Oh, mengurangi Betul. bisa. Karena si buah seri ya, atau kersen ini dia mengandung rendah purin atau yang menyebabkan purin itu asam urat. Ya. Nah, selain itu dalam kandungan seri ini dia mampu menghambat enzim yang menyebabkan asam urat juga, namanya santin oksidase. Jadi potensi punya, tapi untuk menyembuhkan tidak. Oke. Gitu. Jadi itu harus berapa banyak untuk bisa mengurangi asam urat tersebut gitu? Nah, maksudnya seberapa banyak? Kalau kebanyakan akan ada efek samping tentunya, gitu ya. Kalau misalnya dengan ekstrak sudah diteliti, memang pada tikus atau uji hewan coba 400 mg. Jadi kalau misalnya buah juga bisa sebenarnya dibilang tidak melebihi 20 butir sehari. 20 butir itu bisa Iya. mengurangi asam urat itu? Mengurangi ya kalau dari 20 penelitiannya. butir. Gitu. Oke, baik. Aman tapi dikonsumsi setiap hari, Dok, sebanyak 20 butir itu. Ya sebenarnya aman ya untuk yang tidak memiliki masalah dengan ginjal maupun liver ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Emang kalau kebanyakan apa sih efeknya, Dok? Dia bisa mual, terus dia malah juga bisa mengganggu fungsi ginjal sebenarnya. Walaupun iya benar. ada fungsi dia memperbaiki sel-sel ginjal, tapi kalau kebanyakan tetap ya. Soalnya ada boleh. teman saya, Dok. Jadi kersen ini
ini atau buah seri ini bisa digunakan untuk mencegah diabetes. Itu fakta atau mitos tuh, Dok? Ini fakta. Fakta! Wow, Ya. gimana itu dok? Mencegah. Bagus dong nih. Iya. Mencegah karena kandungan sekali lagi flavonoidnya, kemudian ada quercetin yang spesifik ini quercetin dia melindungi sel beta pankreas gitu kan. Nah, kalau yang pada diabetes atau gula darah tinggi dia ada kerusakan di sel pankreas ini kan. Nah, dengan si buah seri ini dia justru melindungi sel beta pankreas tersebut. Tapi kalau yang sudah rusak dia harus diobati dulu ya tentunya dengan obat Ya. gitu. Oh, ini berapa banyak kalau misalnya untuk bisa mencegah diabetes itu atau mengobati ya? Dengan mengurangi. Mencegah Mencegah, saja ya. ya. Mencegah saja. Sementara ini memang penelitiannya hanya sebatas pada hewan coba. Jadi belum Dicoba pada manusia sehingga dosisnya memang belum tetap ya. Tapi bisa dikatakan dari penelitian hewan coba itu sehari 2 kali ya kurang lebih 400 mg. Itu kan harus diekstrak. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira seberapa banyak si daun dari seri ini Jadi gitu ini ya. untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan diekstrak dulu ya? Betul, diekstrak dulu. Oke. Nah dok, ini ada lagi nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Iya. Banyak masyarakat beranggapan dok, katanya air rebusan dari daun kersen ini mampu berkhasiat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah ini fakta atau mitos? Sayangnya mitos yang ini. Oh, mitos. Iya. Karena Jadi kalau nggak maaf ya, Dok, ya, ini, itu. iya maaf kalau yang ini mitos karena dia sudah dibandingkan pada penelitiannya sama pada obat untuk menurun kolesterol yaitu simvastatin. Tetap tidak bisa menggantikan obat simvastatin ini. Jadi walaupun baru sebatas pada uji hewan coba, ternyata dia masih kalah ya dengan dosis simvastatinnya. Oh. Dalam perjalanan hidup saya banyak menemukan penderita-penderita diabetes yang sering mengalami kecemasan yang berlebihan ya. Sehingga perlu mengubah cara berpikirnya untuk selalu berpikiran positif. Karena pikiran positif akan menarik hal-hal yang positif pula. Sebaliknya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan di dalam kehidupan tentu akan menarik hal-hal yang buruk pula. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi para penderita diabetes, salah satu caranya untuk mengobati pikiran-pikiran negatif tentang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan di dalam kehidupannya, mereka harus berpikiran positif. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau ada pengalaman Anda tentang daun kersen ini, boleh di komentar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang lagi menonton video ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.